Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Muhammadiyah Satu Lendah, Ibu Daliem SPD. Yang kami hormati Ustadzuna pada kesempatan sore hari ini, beliau Bapak Moh Fauzan SAG. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Muhammadiyah Satu Lendah, yang kami cintai, yang kami banggakan, dan untuk selanjutnya akan kami rindukan karena sebentar lagi lulus ya Mas ya? Lulus ya Mbak ya? Akan kita rindukan anak-anak kami kelas 12 baik TKO maupun TKJ. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan disitulah kita wajib bersyukur terhadap segala kenikmatan yang sudah kita terima. Selawat serta salam senantiasa terlantun untuk tauladan terbaik kita, uswah kita semuanya, penutup para nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan siapapun yang meniti sunnahnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah di samping saya sudah hadir beliau Bapak Moh Fauzan. Perlu dikenalkan anak-anak sekalian? Perlu. Beliau sudah familiar dengan kita yang ada di SMK Muhammadiyah Satu Lendah, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini beliau akan mendampingi kita semuanya, memberikan tausiah, memberikan siraman kalbu bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk itulah kepada beliau Ustadzuna Al-Fadil Muhammad Fauzan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Satu Lendah, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati yang berbahagia rahimakumullah, beserta seluruh siswa kelas 12 yang sangat-sangat saya cintai rahimakumullah. Saya tak sambil duduk, nanti suatu saat saya berdiri, kira-kira tengok saya mengatiknya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berwajah berkumpul di halaman SMK Muhammadiyah Satu Lendah ini dalam rangka untuk buka bersama. Dan sebelumnya ini diawali dengan istilahnya adalah pengajian dengan buka puasa. Perlu kita syukuri bahwa pada hari ini kita telah masuk puasa pada hari yang ke-22. Ini semuanya alhamdulillah puasa ya. Orang sing kosong beduk loh. Anugerah anti anugerah kelas A. Aku sing ngapal anugerah. Puasa orang Mas. Anak sedikit puasa orang maka tanggal. Ini kesyukuran kita yang pertama itu kita sudah masuk di bulan pada hari yang ke-22. Yang kemarin tanggal 21 Ramadan. Itu dulu kalau saya masih kecil, Anda tidak tahu. Anda kan generasi milenial, saya kan generasi kolonial. Generasi kolonial itu istilahnya selikuran.
Selikuran itu jarane donang pantai, ana senang trisik, ana senang glagah. Nom-nom saya lihat, nom-nom itu bonceng Mas, seperti anda itu boncengan kakung putri lanang wedok. Lewat pasiran gon bugel ya. Putri cekelan. Lewat pasir Mas, lihat pasir ngepit tondal kata sing putri nyekeli kene iki Pak. Taruh takon, abot ora Mas. Ora, jane kaya abot tenan ora. Ini tanggal 21 jenenge selikuran kalau zaman dulu. Nah itu saya pernah tanya tujuannya apa selikuran? Anu Pak, suatu di sana anu Pak. Di sana lihat apa? Di sana lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Delok segara itu katanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya apa-apa. Tapi kalau digunakan untuk yang lain-lain akhirnya apa? Nanti le poso mukah. Mukah ngerti enggak Bang? Mukah. Tahu enggak mukah? Mukah itu le poso medhot. Nah, itu kan medhot le poso. Karena apa tadi? Ada kegiatan-kegiatan yang mestinya tidak dituntunkan. Tapi kalau untuk sekedar hiburan sekali-kali boleh saja. Tapi kalau harus kemudu-kudu itu yang tidak boleh. Karena dalam beribadah itu harus ada tuntunannya. Karena dalam beribadah itu kalau tidak ada tuntunannya ditolak. Man ngamila ngamalan laisalahu ngalahi amruna fawaradun, itu dalilnya. Barang saya beramal tapi tidak ada perintah dariku, ini Rasulullah, fawaradun, maka amal itu tertolak. Maka kita hati-hati, lebih-lebih kita sekolahnya di Muhammadiyah. Sudah jelas kita ada pelajaran ismubahnya sangat luar biasa. Di situ kita sudah ditunjukkan dalil-dalilnya bagaimana kita beribadah. Ini yang terpenting itu. Mari apalagi kita sebagai generasi muda yang nanti anda itu akan mengganti saya. Saya misalnya jadi guru, sebenarnya harus ganti. Nah, itu sebagai generasi. Orang yang generasi apa istilahnya ya generasi koplonan, ngerti lah koplonan. Ngerti nyanyi dangdut koplo. Bangga bar salat kayak apa belum lama kita dengar Mas bar salat subuh apa ya. Langsung metu nyekel HP kalau nyanyi kati. Begitu tanyane sapa ya juga. Wah itu kali ini salah satu lah. Monggo. Nah, jadi sekali lagi ya mari beribadah itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Yang kedua yang perlu kita sebut lagi adalah setelah kita masuki Ramadan hari yang ke-22, yang sangat-sangat kita syukur lagi bahwa kita itu kok dijadikan manusia, itu yang perlu kita syukuri. Dan manusia tadi dijadikan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam Quran surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari sebaik-baik makhluk tadi dibandingkan dengan makhluk yang berbeda. Kita saja mas dibandingkan dengan hewan mesti jauh berbeda. Manusia pakai kacamata, pakai jas, pakai sepatu bagus, juga anak kambing, jaran. Anak jaran, paling kacamata jaran beda dengan kacamata kita. Itu perlu kita syukuri, kita dijadikan sebaik-baik makhluk. Coba nanti kita dijadikan kewan. Didadake pitik ndredeg Mas. Wah, aku kok delok pasti belah ini badan. Kenapa? Kita dijadikan hewan, bukan dijadikan manusia. Tapi karena kita dijadikan manusia, malah kita bersyukur alhamdulillah dan dijadikan dalam bentuk sebaik-baik makhluk yaitu manusia. Karena sangat-sangat sebaik-baiknya makhluk tadi apa? Sampai ketika dulu Nabi pertama siapa? Nabi Adam itu diciptakan, itu Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Iblis mengatakan ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Makanya tidak mau bersujud karena merasa lebih baik, merasa lebih unggul, merasa lebih baik diciptakan dari api, sementara dia Nabi Adam cuma diciptakan dari tanah. Makanya dia menyombongkan diri. Nah, sejarah awal mula orang sombong, sifat sombong adalah itu yang sifatnya adalah sifat dari sombong adalah tadi siapa? Iblis. Dan sampai sekarang ada yang niru. Siapa sendiri? Ya kita semuanya nih. Kadang-kadang kita tidak terasa dengan sedikit apa ya dalam perasaan hati ada sedikit kesombongan, merasa lebih. Karena yang namanya sombong, takabur itu ada beberapa penyebab, karena kecantikannya, karena ketampanannya, karena kegahannya,
karena sugihnya, kemudian apa lagi? Dan yang lain-lain karena kepintarannya, maka orang lain itu dianggap tidak ada apa-apanya. Al-kibru haq wa hum tunas. Takabur itu adalah menolak kebenaran, wa hum tunas, dan merendahkan sama manusia. Ini seperti sifat iblis tadi. Nah, ini. Kemudian itu tadi yang kita perlu kita syukuri. Jadi kita itu dijadikan makhluk sebaik-baik makhluk dibanding dengan makhluk yang lain. Buktinya sebaik-baiknya apa? Tadi malaikat saja disuruh hormat. Nah, yang selanjutnya, kemudian dari sebaik-baik makhluk tadi, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan ke tempat yang sederhananya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tempat yang sederhananya itu neraka. Nah, kenapa neraka? Kecuali tadi illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihati dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dan bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Tapi di dalam tafsir lain itu disebutkan bahwa summa rodatnahu asfala safilin itu adalah nanti manusia itu dikembalikan menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Yang semula gagah menjadi tidak gagah lagi. Yang semula itu kuat bagus menjadi keriput. Itu bukti summa rodatnahu asfala safilin. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan orang yang tidak beramal soleh, beriman, itu nanti summa rodatnahu asfala safilin, yaitu tepatnya yaitu sederhananya yaitu neraka. Kita semua tidak kepengen masuk neraka. Kalau ada orang berbuat jahat, berbuat maksiat dan sebagainya, sesok kue sampai pengen lebih surga, lebih neraka, pasti kepengen lebih surga. Tidak ada yang aku sesok kepengen lebih neraka, itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Ini normal Mas. Jadi kalau ditanya sampai kamu besok akan milih apa? Saya pasti akan milih masuk surga. Tidak ada saya pengen masuk neraka, tidak ada. Nah, ini summa rodatnahu asfala safilin. Illalladzina amanu tadi, kecuali orang yang beriman. Kita itu orang beriman. Orang beriman itu mudah diatur. Karena beriman oleh Allah diperintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang disampaikan Pak Yil tadi. Jadi ada Quran surah Al-Baqarah berapa? 180 berapa? Ini katanya dengan puasa tadi. Ayat 100 berapa? Al-Baqarah 100 berapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo sibo. Ayat berapa Mas? Kan sok melu kultum entuk ngrungokne masjid. Al-Baqarah ayat berapa? 180 berapa? 183. Kenapa orang beriman yang disuruh puasa orang beriman? Karena orang beriman itu mudah diatur, Mas. Jelas yang namanya udah beriman sudah mudah diatur. Nah, wangel diatur kira-kira apa, Mas? Wangel diatur kontak toto suwe banget. Kemudian apa? Suruh duduk malah klesat-klesat dan sebagainya. Apa itu, Mas? Nah, karena orang beriman itu yang jelas-jelas adalah mudah diatur. Sehingga Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Kira-kira sudah takwa kabeh, Mas? Sudah takwa semua belum? Kan katanya itu tadi la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Ya kita berusaha. Jadi memang endingnya puasa itu nanti tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa. Yang takwa kita sudah tahu ya Mas, takwa memerintah menjaga segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu namanya takwa. Nah, itu takwa. Kalau bapak-bapak ketika bapak-bapak atau saudara-saudara yang laki-laki ketika ikut sholat Jumat itu pasti khotib mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa
Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali mau mati wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim. Itu supaya apa? Setiap Jumat diingatkan supaya takwanya meningkat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian di dalam puasa tadi itu juga untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam kaitannya dengan bulan Ramadan juga, bahwa di bulan Ramadan itu keberkahan Ramadan adalah diturunkannya apa? Diturunkannya Al-Quran. Kemarin pada tanggal 17 Ramadan itu kita ada nuzul Quran, adalah turunnya Al-Quran. Tujuannya apa? Nas Al-Quran itu untuk petunjuk bagi manusia, agar kita tahu Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bagaimana caranya kita baca ayatnya, kita baca terjemahnya. Syukur-syukur dan wajib itu dan ditambahkan. Nah, karena orang yang nanti kita membaca Al-Quran yang tidak membaca Al-Quran, Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran adalah orang tadi sudah jauh dari Al-Quran. Itu sudah tidak baca saja oleh Ibnu Taimiyah dikatakan itu orang yang sudah jauh dari Al-Quran. Makanya kita perlu belajar. Yang belum bisa ngaji, belajar Al-Quran, baca Iqra. Seterusnya sudah bisa baca terjemahnya. Kemudian yang terpenting adalah diamalkan. Karena sebagai agama adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tujuannya juga sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga yang terpenting lagi adalah mari kita biasakan. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan pembiasaan. Kita dibiasakan untuk disiplin. Jam 2-3 malam kita sudah bangun untuk sahur. Ya kita usaha. Besok setelah Ramadan masih ada lagi apa ya? Amalan sisa-sisa di Ramadan ini masih tersisa. Dan itu perlu ditingkatkan lagi. Kebiasaan bangun malam sholat tarawih yang dibiasakan untuk melaksanakan sholat malam. Ini terlebih bagi anak-anak yang sudah kelas 12, ini sudah agak dewasa, mari kita tuh selalu banyak mendekatkan diri pada Allah. Sudah tidak seperti anak-anak dulu. Kita sudah kelas 12, mestinya juga sudah banyak mendekatkan diri pada Allah. Syukur-syukur kemarin kita sebelum ujian kita sudah sering puasa. Puasa Senin Kamis, syukur puasa Daud, syukur dan puasa yang lain. Itu karena kita sudah pada kelas 12 itu sudah kedewasaannya sudah meningkat. Kedewasaan sudah meningkat, mestinya pola pikirnya juga sudah berubah. Tidak seperti anak-anak lagi galau biung bulan bumi dan sebagainya. Mari ya kita berusaha. Ya kita sama-sama berusaha. Kita sudah kelas 12, sebentar lagi lulus kan? Sebentar lagi lulus. Pasti insya Allah nanti semuanya lulus semua insya Allah. Amin. Semuanya insya Allah. Nanti lulusnya 100%. Setelah lulus nanti ada punya cita-cita. Wah, saya melanjutkan kerja, saya melanjutkan belajar lagi kuliah, saya ingin kerja. Nah, ini kelas 12. Itu kita lihat. Tadi Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang jauh dari Al-Quran adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Kemudian kata lagi orang yang sudah membaca Al-Quran dan tidak mempelajari isinya, maka orang tadi juga sudah jauh dari Al-Quran. Jadi sudah belajar Al-Quran, isinya tidak dipelajari, maka orang tadi juga sudah jauh dari Al-Quran. Makanya kita berusaha di sekolah kita itu sudah bagus. Ada semudah, ada Al-Quran hadis, di situ dipelajari tajwidnya, makhrajul hurufnya, kemudian apa tafsirnya, kemudian isinya, kemudian apa lagi intinya, kemudian yang terpenting adalah pemahamannya. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah membaca Al-Quran, sudah mempelajari isinya, tetapi tidak mau mengamalkan isinya, maka orang tadi juga sudah jauh dari Al-Quran. Mari yang terpenting kita berusaha. Setelah Ramadan nanti paling tidak habis maghrib 1 rukuk, esok 1 rukuk.
Yulendro HP keri-keri. Ada sebuah teori gini, ketika kita mau menghatamkan sehari 1 juz itu katanya, ini bukan katanya, saya pernah mencoba. Habis subuh itu 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, bisa sehari khatam 1 juz. Syukur-syukur kalau sehari tadi itu bisa beberapa lembar. Nanti sudah sebelum 17 Ramadan ini sudah khatam. Nah, ini kaitannya dengan membaca Al-Quran. Inilah keberkahan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Tujuannya adalah hudainas, petunjuk baik itu supaya tingkah laku kita menjadi baik karena ditujukan dengan Al-Quran. Kehidupan manusia kalau tidak ditujukan tidak dituntun kalau Al-Quran itu sangat tidak bermanfaat. Karena fungsi tadi hudainas, petunjuk bagi manusia kita ditunjukkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pedoman hidup. Ketika kita hidup pakai ini Quran, hidup bermanfaat pakai Al-Quran, kan begitu. Sehingga agar kita bisa berdoa, dia belajar mempelajari isinya, kemudian mengamalkan. Nah, kita melaksanakan puasa Ramadan itu adalah salah satu bentuk pengamalan dari isi Al-Quran tadi. Quran surah Al-Baqarah ayat 180 berapa tadi? Masing-masing 180. Kemudian keagungan Ramadan adalah dibukanya pintu surga, apalagi ditutupnya pintu neraka dan setan-setan itu punya arti bahwa kita itu punya kesempatan. Pintu surga dibuka, kita punya kesempatan berbuat baik yang seluas-luasnya. Karena berbuat baik akhirnya nanti adalah akan masuk dalam surga. Kemudian pintu neraka ditutup, punya pengetahuan bahwa kesempatan itu berbuat jelek itu sangat tidak ada karena pintu neraka sudah ditutup. Kemudian setan dibelenggu, ya kita sendiri yang membelenggu. Tapi ada pendapat lain mengatakan betul-betul setan itu dibelenggu supaya tidak menggoda manusia. Tapi meskipun dibelenggu masih ada yang menggoda manusia, bodoh, langsung padu dan sebagainya. Nah, makanya kita sendiri yang membelenggu setan tadi supaya apa? Tidak menggoda kita. Ini katanya dengan masalah setan. Setan itu kan lambangnya lambang apa tadi? Sebuah lambang kesombongan. Saya tak cerita sebentar. Ini katanya dengan setan yang menggoda manusia. Dulu di zaman Rasulullah itu ada setan itu menjelma menjadi manusia. Nah, setan tadi membawa barang, membawa barang. Yang pertama itu adalah tepung terigu, yang kedua itu jarum, yang ketiga adalah kulit. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau bawa itu? Yang saya bawa ini tepung terigu. Untuk apa tepung terigu itu? Tepung terigu ini untuk umatmu. Ketika umatmu nanti sedang duduk-duduk mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, mengikuti pelajaran di kelas, di depan tepung terigu sehingga matanya ngantuk. Meskipun duduk depan sendiri ini ngantukan. Itu ada di kelas sana itu ada duduknya di depan sendiri ngantuk. Mudah-mudahan yang orang digoda setan, mudah-mudahan tidak digoda setan itu tadi. Jadi itu kenapa kok ngantuk? Ditaburi tepung terigu tadi, tepungnya setan tadi, ditaburi matanya sehingga rasanya ngantuk. Kemudian Rasul bertanya lagi, apa yang membawa itu? Yang saya bawa ini adalah jarum. Untuk apa jarum itu? Ini juga untuk umatmu. Ketika umatmu sedang duduk-duduk mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, pantatnya saya tusuk dengan jarum ini supaya apa? Duduknya tidak bisa anteng. Jadi nek sing duduke kok kleso-kleso dene iki berarti ditusuk jarum setan. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang kebawa itu? Ini kulit. Untuk apa kulit ini? Ini juga untuk umatmu. Ketika umatmu bangun pagi sudah mendengar azan, as-sholatu khairum minan naum, saya selimuti dengan kulit ini biar nyenyak. Apalagi musimnya musim dingin, wah itu nyenyak sekali. Nah ini godaan setan lagi. Nah, makanya apa? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwat syaitan.
Setelah keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Ngomong koyo ngono kok diikuti kan. Innahu lakuhu mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Musuh kok didadake kanca. Diikuti, diselimuti ya manut wae. Taburi tepung terigu ya meneng wae. Kemudian apalagi ditusuk pakai jarum ya juga tenang-tenang saja. Nah, itu kan berarti apa itu? Khutuwatis syaitan, mengikuti langkah-langkah setan tadi. Nah, makanya biar tidak tergoda setan apa? Ya kalau biar tidak tergoda setan ya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Saya pernah dapat cerita dari teman saya. Pas ngisi pengajian itu kan koncone sing diisi pengajian itu yang ngomong dhewe-dhewe. Kemudian oleh teman saya tadi dihimbau, pas ibu-ibu, bapak-bapak sekarang kalau nanti diajak ngomong teman di sampingmu, tolong baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi sing jajarmu kuwi neng yo ora mesti setan. Jajarmu tadi kan gitu, Mas. Jadi himbauannya tadi kalau Anda nanti diajak bicara teman sebelahnya, tolong baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, setan itu sudah terkutuk. Bahasa Jawanya renajam, dirajam, dibalangi watu artinya. Itu kan terkutuk namanya. Nah ini saja kok masih apa? Masih kita ikuti. Nah, makanya kita berusaha ya, Mas. Kita berusaha, mari kita mumpung setan itu dibelenggu, mari kita banyak berbuat baiknya. Apalagi ini di 10 hari terakhir, seminggu lagi ya, insya Allah kita sudah masuk di Idul Fitri. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menuntaskan dan kita juga mendapatkan Idul Fitri juga. Nah itu apa? Yang terpenting bagi kita itu 10 hari terakhir adalah yang namanya iktikaf. Misalnya nanti Anda pulang, kemudian bangun malam jam 2 ya kita berangkat ke masjid. Nah, berangkat ke masjid untuk berdoa, berzikir di situ. Nah itu namanya berdiam sejenak di masjid sambil berdoa. Kemudian mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu juga i'tikaf. Karena apa? Dikaitnya dengan masalah i'tikaf ini ada juga kita sedang baca Quran itu juga kaitannya dengan rangkaian dengan i'tikaf ini ketika dilaksanakan di masjid. Ini sebelum hari Idul Fitri. Masih berapa hari kita 7 hari. Mari kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Kadang-kadang kita itu menghambur-hamburkan waktu yang tidak ada gunanya. Pegang HP yang game. Kan bisa juga untuk cari tausiah, cari pengajaran. Ini kan ada. Jadi kadang-kadang ada dua kenikmatan yang Anda lupakan itu, Mas. Ada 2 nikmat yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmatani mahbunun fihi makasirum minanas as-sihhatu wal farahu. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lupa dengan nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhatu, Mas. Nikmat sehat. Sampai anak gak sehat kelingan loro, Mas. Ketika Anda sehat, ingat gak yuk sesuk ini sakit itu? Enggak ingat itu. Karena sedang sehat. Nah, makanya tadi Rasulullah mengatakan itu as-sihhatu adalah kenikmatan yang sering dilupakan. Mendapat nikmat sehat apa? Mendapat nikmat sehat dienggo sak-sake, Mas. Kumplong-plong, dolan, was karo-karuan. Padahal apa? Mestinya bisa digunakan untuk yang lain. Kemudian yang kedua wal faragu. Nikmat sempat, waktu longgar, waktu luang. Anda punya banyak waktu luang, Mas. Nah, mestinya wah besok itu mau ujian digunakan untuk baca-baca buku. Wah, saiki pun mboten zamane maca buku, wah sakniki le sinau ten HP kok. Kadang ada yang seperti itu. Anakku dhewe mbok sinau maca-maca buku, wah aku le sinau nganggo HP kok, Pak. Nah, itu ya sudah. Kontrol wae sing diwaca apa kan enggak tahu. Ngajebule ndelok game, man bisa juga. Nah, ini karena apa ya tadi Mas, Anda itu kan hidupnya di apa Mas, generasi tadi apa milenial tadi Mas. Lahirnya itu sudah ada teknologi maju dan informasi. Sehingga dikatakanlah adalah tadi Mas, apa tadi generasi milenial. Beda karo aku Mas, saya itu generasi kolonial. Jadi zaman kuno-kuno itu yang tapi yang modern-modern saya tidak tahu. Nah, jadi meskipun seperti itu, Anda tidak mengurangi untuk beribadah kepada Allah.
Dan media-media itu bisa digunakan untuk sarana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita menggunakannya bisa atau tidak. Kan banyak juga Mas konten-konten yang kaitannya dengan membangkitkan kita untuk gairah beribadah kan gitu. Ada ceramahnya Abdul Somad dan sebagainya, ada lagi Adi Hidayat dan sebagainya, kan bisa kita simak di sini. Orang mengko yang ini jadi lebih baik dari itu banyak. Nah, itu mari itulah waktu luang, waktu longgar kadang-kadang tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang terjadi seperti itu. Akhirnya sesuk getun. Ada orang tua itu diajak untuk latihan sholat jamaah. Diajak masjid, alasannya wah, ngono Pak, sikil kula pun jekluk-jekluk nek ndingkluk niku pun mboten kuat. Biyen zamane nom ngopo kan itu. Nah, itu kadang-kadang itu Mas, ada waktu luang tapi tidak dipakai, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kan itu. Nah, ini yang terjadi pada diri kita seperti itu. Makanya Rasul mengatakan nikmatani mahbun fi makasum minanas as-sihhatu wal faru tadi. Ada dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang tadi. Nah, makanya semuanya itu adalah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting lagi adalah karena tujuan hidup kita adalah tujuan ciptakan Allah itu adalah untuk beribadah, ya jelas kita melakukan untuk beribadah. Ibadah itu sangat luas. Jadi tergantung kita. Kita bangun pagi bisa berdoa termasuk ibadah. Tidurnya orang itu bisa dikatakan ibadah. Apalagi ini Mas puasa nih. Di dalam hadis itu kan naumus soimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur saja ibadah. Ini bukan berarti sejak pagi habis subuh tidur, kemudian bangun zuhur tidur lagi, itu enggak seperti itu. Daripada daripada kita menggunjing orang, mencaci maki, membicarakan orang, ghibah, tidurnya tadi itu termasuk ibadah. Tapi tidurnya karena bukan tadi Mas, daripada ghibah, menggunjing, mencaci maki, ngerumpi. Biasanya kumpul-kumpul itu ngerumpi. Nah, itu dibuat untuk tidur saja, tidurnya tadi bernilai ibadah. Apalagi sebelum tidur sudah baca doa tidur. Nah, gitu. Jadi apapun bisa bernilai ibadah. Kita berangkat pagi sekolah sini juga beribadah Mas. Apalagi di hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Itu kan wajib. Di dalam hadis itu disebutkan man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa bisa memudahkan jalan ke surga? Karena tahu ketika menuntut ilmu akan tahu, oh ini ibadah yang baik itu seperti ini. Oh ini ada tuntunannya, ini tidak ada tuntunannya. Itu kan tahu karena berilmu, karena belajar tadi. Tapi kalau tidak pernah belajar enggak tahu Mas kita. Nah, makanya belajar itu tidak berhenti sampai di sini Mas. Besok kita tetap belajar, tidak harus mengikuti pendidikan formal. Bisa mengikuti melalui baca-baca buku, otodidak, sering banyak baca buku itu kadang-kadang nanti malah bisa membuahkan hasil yang baik daripada itu tadi Mas, pengangguran tadi. Ini kadang-kadang tapi waktu luang, waktu senggang kadang-kadang sering kita lupakan. Ini jadi tadi menuntut ilmu itu wajib, itu termasuk ibadah. Makanya kalau kita misalnya Mas pulang sekolah, tahu-tahu kena pasir berapa 2 truk meninggal, nanti insyaallah matinya syahid ya Pak ya. Kalau pulang menuntut ilmu kok kena pasir, kelilipan pasir 2 truk meninggal, insyaallah syahid. Ini betul-betul niatnya menuntut ilmu Mas. Iya kan gitu. Kan ada tuh Mas sekolah itu niatnya pernah akhirnya niatnya golek kanca peh. Iya betul semacam itu. Kayak zaman dulu Mas saya masih juga sekolah itu. Niat sekolah itu kayak warna-warna. Pokoknya yang penting mangkat ketemu kanca peh seneng. Wah itu menyang ngebis, bunjing-bunjingan itu seneng. Nah niatnya kan macam-macam. Jadi sekian banyak orang ini niat sekolah itu beberapa niat juga Mas. Tapi yang bagus yang terpenting mali Mas. Kita itu menurut ilmu itu niatnya adalah betul-betul mencari ilmu. Insya Allah ilmunya dapat, ijazahnya dapat Mas. Tapi nek niatnya golek ijazah ya belum tentu ilmunya dapat Mas. Mengolah ya mengijazah tok kan gitu. Mari, ini ibadah juga Mas. Ibadah. Jadi belajar itu ibadah.
Karena nanti kita tahu Mas, ketika kita belajar akan tahu, oh ini salah, ini betul. Itu. Jadi apa ya istilahnya, jangan sampai mengatakan ibadah itu hanya di masjid, enggak. Kita seperti ini pun diniatkan kita untuk beribadah, insya Allah beribadah. Saya dari rumah, bismillah, saya mau buka bersama, saya insya Allah beribadah, niatnya ikhlas. Nah, Anda juga gitu, insya Allah dari rumah, niatnya saya ibadah. Niatnya saya ingin pengajian ibadah biar cari pahala, alhamdulillah. Pak Yuri dari Bantul juga gitu, Mas. Pak Adu-adu sekolah Bantul tekan Kudan, ya insya Allah bernilai ibadah Pak Yuri, Pak. Karena apa? Mengantarkan anak-anak untuk melaksanakan ini, Mas, untuk pengajian kan. Ini kan ibadah itu sangat luas. Bantu orang tua juga gitu. Membantu orang, berbakti pada orang tua, beribadah juga. Nah, jadi makanya gitu, Mas. Karena semuanya itu bernilai ibadah, mari kita tekuni. Belajar juga seperti itu, Pak. Nah, saya mengatakan belajar harus kasar ya, Pak. Karena besar lulus ini. Sudah mau lulus jadi udah kasar, karena belajar itu tidak ada hentinya kan. Nah, ini katanya dengan masalah ibadah. Jadi ibadah itu semuanya asalkan niatkan kita untuk beribadah, insya Allah dapat nilai ibadah. Karena tujuan kita memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Bentuk pengabdian tadi bentuknya adalah ibadah. Ibadah tadi luas. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Ibadah khusus itu ada tuntunannya, ada petunjuknya, tapi ibadah umum itu ibadah yang mendapatkan tidak ada lainnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah umum. Jadi Anda mengikuti pengajian seperti ini, kemudian berangkat sekolah, membantu orang tua, berbakti pada Bapak Ibu guru, hormat patuh pada Bapak Ibu guru, insya Allah kalau betul-betulnya ikhlas bernilai ibadah. Jangan sampai wah ibadah masjid, Pak. Asalkan apa saja kita niatkan ibadah, insya Allah beribadah. Itu. Ini jadi seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini, jadi yang terpenting bagi kita 10 hari terakhir, mari kita tingkatkan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berusaha nanti malam kita ikut tarawih, makanya bangun lagi sholat, enggak apa-apa. Kan itu dalam bentuk peningkatan kita untuk meminta pada Allah, minta berdoa, tunjukkan jalan yang baik, tunjukkan jalan yang lurus, diberi keberkahan hidup, lancarkan, kemudian diberi kepahaman. Ini belum ujian ya Pak, kelas 3 belum. Mudah-mudahan sesuai ujiannya kan lancar, karena itu tadi Mas. Ketika Anda itu berikan kepada Allah, nanti Allah akan menolong Anda ketika Anda mendapatkan kesulitan. Jadi seperti itu, ya direwang perhatian barang. Kadang-kadang sekolah itu ya direwang perhatian. Orang ya ngampet ngeleh itu termasuk perhatian juga. Ya jenenge wong poso. Poso ki yo ngeleh-ngelak, ora mungkin kok poso kok wareg kan. Dadi nek wareg kan poso jenenge. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi seperti itu Mas. Jadi kaitan dengan masalah beribadah, mari karena ibadah itu luas, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk Anda berbicara Mas dengan Bapak Ibu guru dengan yang baik Mas. Lebih bicara kalau Bapak Ibu sopan ora mengenai arep njaluk biji tok Mas. Jadi njaluk biji, kira njaluk biji bicaranya sopan, jelas itu Mas. Kesopanan tadi juga termasuk bernilai ibadah juga. Kata-katanya bagus, tutur katanya bagus. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak. Kan gitu. Ora lewat nggak Pak Guru, beli langsung Pak, itu kan sudah tidak baik. Nah, ini. Nah, ya itu. Nah, ini. Itu termasuk ibadah juga. Mari kita mumpung masih di sini masih beberapa bulan, nanti kita akan diwisuda Mas. Diwisuda lulus dari kelas 12 lulus. Nah, ya besok kalau bisa ya ojo lali karo sekolah Mas. Itu alma mater saya dulu yang sangat saya cintai. Nah, itu mari kita diingat dengan yang baik-baik ya. Yang baik-baik saja yang diingat, yang jelek-jelek jangan ya. Baik, kita lihat. Jadi karena di bulan Ramadan tadi adalah setan dibelenggu, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, itulah kesempatan kita
untuk meraih semuanya itu. Jangan sampai kita mendapatkan Ramadan itu rugi dan tidak mendapatkan apa-apa, gitu kan? Kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, ya apa jadinya kan itu? Ini katanya dengan masalah ibadah. Kemudian yang terakhir, masih lama ya Pak ya? Berapa menit? 2 menit. 2 menit. Yang terakhir, ini katanya dengan masalah puasa juga, bahwa tadi puasa itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa ya. Nah, syukur bertakwa itu selain kita tingkatkan adalah apa? Ya mari kita pertahankan. Terpenting kita pertahankan. Jangan sampai apa? Setelah kita pertahankan, kemudian kita tingkatkan. Nah, ini jangan mempertahankan takwa. Yang pertama adalah dulu pernah saya sampaikan, cara mempertahankan takwa itu adalah dengan muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dipirsani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah pertama. Ini caranya. Nanti saya sampaikan ada 4 sebenarnya, saya sampaikan 1 saja. Ini merasa diawasi. Orang ketika nanti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa saja tidak berani. Ujian rawani nyontek, kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, besok sebentar lagi ujian ojo nyontek, Mas. Kalau Anda punya sifat muraqabah, rawani nyontek, Mas. Betul tak? Itu karena apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini saya mestinya sudah belajar, enggak usah nyontek. Itu namanya punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sholat enggak berani karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolos buka pintu gerbang ke warung merasa diawasi. Enggak mungkin. Nah, sifat-sifat seperti itu tidak akan Anda lakukan karena kalau Anda sudah punya rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak punya rasa, tidak merasa diawasi oleh Allah, tingkah laku kita sangat beda Mas dengan kita. Meninggalkan sholat tenang-tenang saja, judi tenang-tenang saja. Kenapa? Tidak merasa diawasi. Tujuan puasa di talakum tadi apa? Seperti itu, Mas. Mari kita usahakan kita tingkat muraqabah kita. Meskipun kita masih muda-muda, tetap Mas, yang namanya muraqabah itu tidak pandang usia, Mas. Ora yo aku gak usiane gak sing wis tua-tua wae sing muraqabah enggak perlu sekitar semua. Kenapa? Yang namanya mati itu tidak pandang bulu, Mas. Suatu waktu kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat muraqabah mari selalu kita tingkatkan. Yaitu Mas yang terpenting. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri enggak berani karena punya rasa muraqabah. Mencaci maki enggak berani karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Mas, menipu enggak berani karena merasa muraqabah tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu cara bagaimana mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada bermanfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan kepada beliau Ustadz Moh Fauzan yang pada kesempatan sore hari ini berkenan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Yang perlu saya klarifikasi secara pribadi Pak Fauzan terkait ujian tadi yang belum mereka lalui secara formal, alhamdulillah sudah. Dan ujian hidup ini yang akan nanti setelah lulus nantinya, apapun itu insya Allah nasihat dari beliau Pak Fauzan sangat berguna bagi kita semuanya. Amin. Amin. Anak sekalian yang saya cintai dan kami banggakan, setidaknya ada beberapa poin yang perlu kita ringkas di sini. Di awal tadi beliau Pak Fauzan menyampaikan di pendahuluan bahwasanya manusia itu sebenarnya diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Saujud-ujud kayak ini ternyata adalah yang terbaik. Irungnya mancung, irungnya pendek, tetap itu adalah yang terbaik. Itu ya.
Tapi dengan sebaik-baik bentuk ini ternyata ada peluang bagi manusia untuk apa? Takabur. Sehingga tadi disampaikan manusia akan dijatuhkan ke kondisi yang paling buruk, yaitu ada di neraka, dan di tafsir yang lain adalah ke kondisi awal, yaitu di sebagai tanah. Siap menjadi tanah kembali, anak-anak sekalian? Siap. Siap belum? Dan untuk itulah ketika kita diberi kesempatan oleh Allah menjadi ciptaan yang terbaik, selayaknya lah di puasa di bulan Ramadan ini kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, dipenuhi dengan ibadah, dan disitulah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Ini adalah seperti handbook, buku pegangan kita menjalani kehidupan di dunia ini, ya Al-Quran itu. Teknisinya siapa? Teknisinya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ketika di masa kenabian dulu ada masalah, langsung tanya kepada Rasulullah. Peristiwa itu akan terekam dan muncullah hadis-hadis yang sampai sekarang tersimpan rapi. Kita wajib untuk mempelajarinya agar kita bisa benar-benar masuk ke dalam Islam secara kafah. Itu sepelumit ringkasan dari materi yang disampaikan oleh Pak Fauzan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada beliau Pak Fauzan yang sudah berkenan hadir dan membersamai kita untuk berbuka puasa di SMK Muhammadiyah Sabulenda ini. Saya yang mendampingi beliau dan bersama sekalian, jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup sesi buka pengajian menjelang buka puasa ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk anak-anak kami sekalian, setelah ini bisa mengambil air wudhu dan juga berbuka di ruang kelas masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anakku bisa menuju di ruang ke kelas ya. Dan sambil menunggu saat berbuka, saat ini jam 17.36, sementara untuk azan nanti di 17.38. Sambil menunggu, kalian bisa mempersiapkan ada air minum, air mineral, dan juga ada teh. Berarti kan Pak Yuri? Ya, berarti makan-makan kecil yuk, maghriban atau? Bakso, bakso